Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan berbagi sebuah kisah yang luar biasa dan penuh inspirasi, yaitu tentang jasad seorang pelacur yang tidak membusuk meskipun sudah dikubur selama 5 tahun. Lalu seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini sampai selesai supaya tidak menyesatkan. Di sebuah kampung yang terletak di pinggir kota besar, hiduplah seorang wanita bernama Ica. Ica adalah anak yatim piatu sejak kecil, namun keberuntungannya tidak pernah surut. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia tumbuh menjadi gadis yang cerdas, penuh prestasi, dan sangat baik hati. Warga kampung sering memuji kecerdasan dan kebaikan hatinya. Setiap lomba atau kegiatan sekolah, Ica selalu menjadi juara. Ia sering mendapatkan beasiswa dan bantuan dari para dermawan yang melihat potensi dalam dirinya. Ica itu anak yang luar biasa. Dia pasti akan membawa nama baik kampung ini, kata Pak Tarman, kepala desa, setiap kali melihat Ica menerima penghargaan. Masa kecil Ica dihabiskan dengan belajar dan membantu di warung kecil milik bibinya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Meskipun hidup dalam kesulitan, semangat Ica tidak pernah surut. Ia bercita-cita menjadi seorang dokter agar bisa membantu orang lain, terutama mereka yang tidak mampu. Namun, kehidupan memiliki caranya sendiri dalam menguji manusia. Ketika Ica menginjak usia dewasa, hatinya hancur oleh seorang pria bernama Arif yang sangat dicintainya. Arif yang awalnya mengaku mencintai Ica, mengkhianatinya dengan meninggalkan Ica untuk wanita lain yang lebih kaya. Patah hati membuat Ica kehilangan arah. Dalam keputusasaan dan sakit hati yang mendalam, ia merasa hidupnya tidak lagi memiliki makna. Setiap mimpi dan harapan yang telah ia bangun hancur berkeping-keping. Dalam keadaan terpuruk, ia memilih jalan yang kelam. Ia terjun ke dunia prostitusi, sebuah dunia yang ia tahu akan menghancurkan masa depannya. Namun, sakit hati dan pengkhianatan membuatnya merasa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. "Kenapa kamu memilih jalan ini?" tanya Viola, seorang sahabat sesama pelacur, yang merasakan kesedihan di balik senyuman Ica. "Aku tidak tahu, Viola. Mungkin aku hanya ingin melupakan rasa sakit ini," jawab Ica dengan suara serak. Ica menjadi pelacur terkenal di kota besar. Meskipun terpuruk, kecantikan dan kecerdasannya menarik banyak pelanggan. Namun, kehidupan malam itu bukanlah kehidupan yang sesungguhnya yang ia inginkan. Di balik senyum palsu dan tawa terpaksa, hatinya terus merintih. Tahun berganti, dan kehidupan malam mulai memakan korbannya. Ica didiagnosa menderita penyakit kronis yang membuatnya harus terbaring di ranjang. Ironisnya, dalam masa-masa kritis itu tidak ada satupun teman atau keluarga yang datang menjenguknya. Kehidupan yang pernah memujanya, kini berbalik meninggalkannya sendirian. Orang-orang yang dulu memanfaatkannya kini menghilang, dan Ica harus menghadapi kesakitan fisik dan emosional tanpa dukungan siapapun. "Ica, kamu harus kuat," kata Viola, satu-satunya sahabat yang masih peduli, sambil menggenggam tangan Ica yang lemah. "Aku mencoba, Viola, tapi rasanya semakin berat setiap hari," balas Ica dengan suara lemah. Hari demi hari ia lalui, ia merasakan tubuhnya semakin terombang-ambing dalam gelombang penyakit yang tak kenal ampun. Setiap hembusan nafasnya menjadi semakin berat, seperti beban dunia yang terus menekan. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, akhirnya Ica pun meninggal dunia. Ketika Ica meninggal, kematiannya tidak dianggap lebih dari kematian seekor binatang. Warga kampung yang pernah memujanya sebagai anak yang cerdas dan baik hati, kini melihatnya sebagai aib. Mereka menolak menguburkan jasadnya di pemakaman umum kampung.
Satu-satunya orang yang peduli adalah Viola. Dengan air mata yang mengalir deras, Viola menguburkannya di sebuah tanah kosong dengan cara yang sangat sederhana dan jauh dari kata layak. Ica dimakamkan tanpa penghormatan, tanpa doa, hanya kesedihan Viola yang mengiringi kepergiannya. "Maafkan aku hanya bisa memberikan ini," ujar Viola sambil menaburkan bunga liar di atas kuburan sederhana itu. Tahun berlalu, dan kenangan tentang Ica perlahan memudar dari ingatan warga kampung. Kehidupan terus berjalan, dan tidak ada yang mengingat wanita yang dulu dikenal sebagai pelacur itu. Ica hanyalah selembar kenangan yang harus dihapus dari sejarah kampung, sebuah desa yang sangat kolot dan masih menganggap bahwa kesalahan besar adalah vonis seumur hidup bagi yang melakukannya, terutama bagi Ica yang tak berdaya pada saat itu. Sebuah proyek besar pembuatan jalan tol kebetulan melewati kampung tersebut, termasuk tanah tempat Ica dikuburkan. Ketika alat berat mencoba menggali tanah itu, mereka menemukan bahwa kuburan Ica tidak bisa ditembus. Berulang kali mereka mencoba, namun alat berat tersebut selalu mengalami kegagalan. "Apa yang terjadi? Kenapa alat berat tidak bisa menggali di sini?" tanya seorang mandor proyek. "Kita coba pakai cangkul saja, Pak," jawab seorang pekerja. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggali dengan cangkul biasa. Ketika kuburan Ica digali, semua orang terkejut. Jasad Ica tetap utuh dan mengeluarkan bau harum yang sangat wangi, tidak seperti jasad yang telah dikubur selama 5 tahun. Kejadian ini membuat warga kampung tertegun dan mulai bertanya-tanya tentang siapa Ica sebenarnya. Viola, sahabat yang menguburkan Ica, akhirnya bercerita. Ia mengungkapkan bahwa setahun sebelum meninggal, Ica telah bertobat dan meninggalkan profesinya sebagai pelacur, namun tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, termasuk kepada Viola. Semua itu ia tuangkan dalam sebuah buku harian yang ditemukan setelah kematiannya. Sebelum meninggal, Ica teguh menjalankan segala ibadah yang Allah perintahkan dengan penuh keikhlasan. Ia tidak hanya menjalankan kewajiban, tapi juga menunaikan ibadah sunnah dengan penuh kesungguhan, merendahkan diri di atas dosa-dosa besar yang telah ia lakukan. Mendengar kisah Viola, seluruh warga kampung menangis penuh penyesalan. Mereka merasa bersalah telah menolak dan menghina Ica selama ini. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat dan penyesalan, warga kampung menguburkan jasadnya kembali. Kali ini dengan upacara yang layak, disertai doa-doa kebaikan yang dipanjatkan warga untuknya. Kuburannya dihiasi bunga-bunga dan diberi nisan yang indah, menandakan penghormatan mereka. Kisah ini menjadi pelajaran bagi warga kampung tersebut. Mereka belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan masa lalunya. Ica yang pernah dianggap sebagai aib, kini dikenang sebagai simbol penyesalan dan pengampunan. Seperti bunga yang tumbuh di tengah padang gurun kehidupan, menunjukkan bahwa keindahan dan kemurnian hati dapat muncul di tempat yang paling tidak terduga. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah. Demikian kisah yang bisa kami bagikan. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini, supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.